Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah, kita panjatkan dan kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hingga detik hari ini kita masih dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian orang-orang yang beriman kepadanya, dan ini seutama-utama nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Semoga dan kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa menjaga iman dan hidayahnya buat kita semua, hingga kita senantiasa beriman kepada Allah dan kembali kepada Allah dalam keadaan beriman dan husnul khatimah insyaallah. Kemudian tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali dalam rangkaian kajian Tazkiyatu An-Nafs, penyucian jiwa, dan sekali lagi hadirin sekalian insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan bahwa ketika kita menjadi seorang mukmin, maka kita harus senantiasa menjaga hati kita dari kekotoran-kekotoran hati, penyakit-penyakit hati, racun-racun hati, agar kemudian hubungan kita dengan Allah tidak terganggu, agar hubungan kita dengan Allah tidak rusak, tidak tercampur dengan kotoran-kotoran yang itu akan mengakibatkan kita dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah itu lalai, tetapi Allah membenci kita, naudzubillah min dzalik, memurkai kita karena kita sudah tidak ingat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum, dan janganlah kalian melupakan Allah Subhanahu wa taala maka Allah melupakan kalian. Bukan berarti Allah lupa, tidak. Allah tidak akan lupa, Allah tidak akan tidur. Tetapi bahwa ketika diungkapkan bahwa Allah itu lupa kepada kita, maksudnya adalah karena kita sudah melupakan Allah. Maka ketika kita sudah melupakan Allah, yang ada adalah hukuman-hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, dan di antara hukuman Allah kepada kita, naudzubillah min dzalik, kepada orang yang lupa zikir kepada Allah, lupa berhubungan dengan Allah, maka di antara bentuk hukuman itu adalah senantiasa orang tersebut berada di dalam kesesatan, senantiasa melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Maka di dalam pelajaran yang kemarin kita kaji bahwa boleh jadi orang itu ketika dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bentuknya bukan lagi sakit, bukan lagi kehilangan harta, bukan lagi hilang anggota keluarganya dan lain sebagainya. Tetapi ada hukuman yang paling buruk, itu adalah ketika orang tersebut dihukum oleh Allah dalam bentuk dia senantiasa melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, selalu melanjutkan kemaksiatan yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang kata Nabi Muhammad SAW di dalam salah satu hadisnya, riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa idza arada bi 'abdihi syarran amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Bahwa ketika Allah sudah menghendaki keburukan pada seorang hamba, maka hamba tersebut ketika melakukan maksiat, melakukan kesalahan, melakukan kemungkaran, maka Allah tahan, tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ditegur oleh Allah, maka orang tersebut makin larut dalam kemaksiatan-kemaksiatannya hingga ia tuntaskan semua kesalahannya itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat.
Nauzubillah min dzalik. Dan hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah, bahwa kenapa kita bisa jatuh dalam kemaksiatan, karena kita sedang tidak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita tidak berhubungan dengan Allah, itu adalah karena hati kita ada satu titik racun, satu titik penyakit, satu titik kesalahan. Maka ketika kesalahan itu kita rawat, kita tidak obati, kita tidak bersihkan hati kita dari kekotoran dan penyakit itu, maka itulah yang menyebabkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, begitu seterusnya. Nah, hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah. Kita tidak bisa menghindar dari adanya kesalahan karena kita tidak maksum, kita tidak terjaga sebagaimana Nabi Muhammad SAW senantiasa dijaga oleh Allah. Dan salah satu ayatnya adalah ala siratim mustaqim, bahwa Rasulullah SAW mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala ala siratim mustaqim dalam surah Yasin, bahwa Allah menjaga Nabi Muhammad SAW ala siratim mustaqim, senantiasa berada di jalan yang lurus. Akhlak beliau senantiasa lurus, ibadah beliau senantiasa lurus, hubungan beliau dengan Allah senantiasa lurus. Tidak pernah beliau melakukan kesesatan, penyimpangan, kesalahan, maksiat, kemungkaran, tidak pernah. Tetapi kalau kita umatnya, umat Nabi Muhammad SAW, maka Allah tidak kasih penjagaan. Oleh karena Allah tidak kasih penjagaan, maka kemudian Allah kasih tahu kepada kita bagaimana cara kita menjaga diri. Atas izin Allah tentunya. Bagaimana kita menjaga diri? Maka salah satu cara kita menjaga diri itu adalah dengan menjaga kebersihan hati. Itulah yang dimaksud dengan tazkiyatu an-nafs, yaitu menyucikan jiwa kita dari kekotoran-kekotoran sehingga hati kita menjadi bersih. Apa gunanya ketika hati kita bersih? Hati ketika bersih, maka itu tanda bahwa ia tidak bisa dikendalikan oleh setan. Karena setan itu tidak langsung menggoda tangan kita untuk bermaksiat, tidak langsung menggoda mata kita buat bermaksiat, tidak langsung menggoda telinga kita untuk bermaksiat, kaki kita dan lain sebagainya. Tetapi yang digoda dan dikendalikan pertama kali adalah hati. Ketika hati itu sudah dikendalikan oleh setan, berarti itu tanda lepas kendalinya dari Allah. Jadi lepas kendali dari Allah itu tanda bahwa dia telah dikendalikan oleh yang lain, yaitu oleh setan. Karena dikendalikan oleh setan itulah maka hati itu ya terserah apa mau setan. Maka hati itu tidak akan lagi bisa memerintahkan kebaikan-kebaikan kepada anggota badan kita. Pasti sesuai dengan petunjuk dan arahan setan. Karena setan itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya'muru bil fahsya'i wal munkar, senantiasa menyuruh kita untuk melakukan kekejian dan kemungkaran. Nah, hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah. Salah satu obat untuk senantiasa menjaga hati kita dari kekotoran-kekotoran itu adalah dengan cara zikir yang kemarin kita sudah bahas itu. Dan kemudian kita bahas sekarang ini adalah salah satu bentuk zikir yang terbaik kata para ulama itu adalah, maksudnya adalah zikir lisan. Yang paling baik itu adalah dengan membaca Quran, tilawatul Quran atau qiraatul Quran, dengan membaca Quran. Itu zikir yang paling baik. Nah, mungkin ada pertanyaan, bukankah Rasulullah SAW mengatakan bahwa afdhalul dzikri la ilaha illallah, bahwa seutama-utama zikir itu adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, maka di sini dijelaskan oleh para ulama, ya memang betul Rasulullah SAW mengatakan bahwa afdhalul dzikri annahu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya seutama-utama zikir itu adalah ucapan kita la ilaha illallah. Itu ketika kita dalam keadaan waktu yang sempit. Dalam keadaan waktu yang sempit. Kenapa itu yang terbaik? Karena di waktu sempit itu apabila misalnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwa usia kita selesai di waktu yang sempit itu, maka itu adalah seutama-utama zikir kita. Seutama-utama kita menutup usia kita dengan kalimat la ilaha illallah. Waktu sempit kita gunakan sebaik-baiknya, yaitu dengan kalimat zikir kalimat la ilaha illallah.
Tetapi kalau kita diberikan waktu luang, kita masih bisa duduk santai, kita masih bisa kemana-mana, kita masih sehat, punya banyak waktu, maka kata para ulama, tetap zikir yang paling baik itu adalah membaca Quran. Karena nanti kita lihat ada banyak dalil dari Al-Quran dan juga dari hadis Rasulullah SAW yang mengisyaratkan dan menegaskan bahwa zikir yang paling baik atau zikir lisan yang paling baik itu adalah membaca Al-Quran. Nah, hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah. Kita mulai dulu dari apa yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran tentang keutamaan zikir dengan Al-Quran ini. Yang pertama adalah bahwa ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, dan itu menjadi salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, harus senantiasa ada interaksi kita dengan Al-Quran. Sebagaimana misalnya yang biasa saya jelaskan, Rasulullah SAW mengatakan, Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya seseorang yang di dalam rongga dadanya tidak ada sedikit pun dari Al-Quran, maka ia seperti rumah yang rusak. Dulu pernah saya sampaikan bahwa rumah yang rusak itu tidak ada orang yang demen melihatnya, apalagi tinggal, gitu ya. Jadi melihat rumah yang rusak saja kita tidak suka suasana rumah yang rusak, apalagi kita disuruh tinggal, gitu. Nah, maka kita ini akan rusak, dilihat orang juga tidak suka, apalagi orang berbicara dengan kita, berkomunikasi, berinteraksi dengan kita pasti tidak suka. Kenapa? Karena kita rusak. Dan itu karena kita tidak ada sangkut pautnya dengan Al-Quran, tidak ada interaksinya dengan Al-Quran. Nah, maka interaksi kita dengan Al-Quran itu sebenarnya adalah kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Jadi kita ketika menjadi seorang mukmin, maka di antara kewajiban kita dalam syariat adalah kita harus punya interaksi dengan Al-Quran. Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran bahwa interaksi seorang mukmin dengan Al-Quran itu ada 5, dan itu 5 tingkatan. Siapa yang mampu dari awal, siapa yang tidak mampu yang nomor 5, maka boleh yang nomor 4. Tidak mampu juga nomor 3, tidak mampu juga nomor 2. Minimal itu adalah nomor 1. Maka nomor 1 itu adalah tingkat interaksi kita yang paling ringan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-A'raf ayat 204. Al-A'raf ayat 204. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan ketika dibacakan Al-Quran, berarti dibacakan Al-Quran itu boleh jadi orang lain yang membaca. Berarti kalau ada orang lain yang membaca, berarti kita dengar. Oleh karena itulah maka interaksi yang paling ringan dari seorang mukmin adalah mendengar. Gak ada lagi yang lebih ringan daripada mendengar. Gak ada lagi. Karena apa? Karena mendengar itu beda dengan belajar membaca. Kalau belajar membaca jauh lebih sulit daripada mendengar. Kalau asal dengar, dia tidak bisa baca Quran misalnya, masih bisa dia dengar. Oleh karena itulah maka interaksi kita dengan Al-Quran yang paling ringan kata Allah itu adalah mendengar. Wa idza quri'al Qur'an, dan ketika dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu, maka dengarkan dan simaklah. Berarti ini kewajiban. Dan para ulama mengatakan bahwa ketika ada bacaan Al-Quran, maka kita harus menghentikan semua pembicaraan kita selama kita masih bisa menghentikan itu. Kalau kita tidak bisa menghentikan, misalnya sedang berbicara yang penting, ya tidak apa-apa. Tetapi kalau omongan kita biasa saja, berhenti juga tidak apa-apa, maka sebaiknya kita berhenti ketika kita mendengarkan, ketika ada Al-Quran terdengar oleh telinga kita. Nah, maka ini kewajiban kita ketika berinteraksi dengan Al-Quran yang paling ringan. Apa pahalanya? Mendengar itu kira-kira apa pahalanya? Disebutkan di ayat tersebut, di potongan yang terakhir, la'allakum turhamun, agar kalian senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti salah satu pintu rahmat Allah, pintu kasih sayang Allah dan rahmat Allah ini adalah sesuatu yang paling kita minta, sesuatu yang paling utama kita minta adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain.
Allah memberikan ridhonya kepada kita, maka ridho itu adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita. Allah beri kita rizki, maka itu tanda Allah kasih sayang kepada kita. Kita diberikan jodoh, kita disehatkan badan kita, diberikan nafkah dan sebagainya, diberikan anak, bisa menikah dan sebagainya, maka itu tanda bahwa Allah berikan rahmat kepada kita semua. Bahkan di dalam ayat 159 di surah Ali Imran, Allah sebutkan salah satu bentuk rahmat, yaitu perilaku yang baik. Fabima rahmatim minallahi linta lahum. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, dan langsung berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sebab rahmat dari Allah maka kamu bisa berlaku lemah lembut. Berarti akhlak kita yang lemah lembut di keluarga, dengan saudara, dengan tetangga, dengan kawan dan sebagainya, itu tanda bahwa kita telah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi macamnya banyak sekali. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa salah satu pintu mendapatkan rahmat dari Allah itu adalah cuman sekadar membaca Al-Qur'an. Cuman sekadar mendengarkan Al-Qur'an, menyimak bacaan Al-Qur'an, mendengarkan. Ternyata itu salah satu pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seringkali kita lalai, tidak ngeh gitu ya. Ketika ada Al-Qur'an dibacakan dan kita sebenarnya bisa untuk mendengarkan, kita tetap berbicara. Dari mana kemudian kita akan mendapatkan rahmat dari Allah? Ya tidak dari jalan itu. Kita tidak mendapatkan. Oleh karena itulah maka sampai mendengarkan saja, yang itu adalah kewajiban paling ringannya kita terhadap Al-Qur'an, maka Allah siapkan buat kita rahmat, kasih sayang Allah. Siapa di antara kita yang tidak butuh rahmat? Kebalikan dari rahmat itu adalah laknat. Dan kalau Allah sudah melaknat seorang hamba, bahkan suatu benda misalnya, kalau sudah dilaknat oleh Allah, maka sama sekali tidak ada kebaikan. Itu dulu pernah ada cerita. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan aduan dari beberapa sahabatnya. Wahai Rasulullah, saya lihat ada seorang wanita, dia menunggangi untanya. Unta kalau tidak salah ya, menunggangi untanya. Tapi untanya berontak gitu, agak bandel. Kemudian wanita itu saking jengkelnya, maka dia laknat. Jadi misalnya doa laknat itu adalah, wahai Allah, laknatlah ini. Makanya itu dilarang sebenarnya. Kecuali kepada orang kafir yang memusuhi kita, itu boleh. Kepada setan juga boleh. Maka kemudian wanita tersebut, kata sahabat ini, lalu unta itu dilaknat oleh wanita itu, pemiliknya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya? Maka kata Rasulullah, jangan kamu dekati unta itu dan jangan kamu tunggangi, karena dia sudah dilaknat oleh pemiliknya. Beberapa hari kemudian sahabat itu laporan lagi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat unta yang kemarin itu sekarang sedang terlunta-lunta di tengah padang pasir. Jadi terlunta-lunta. Itu tanda bahwa kalau sudah dilaknat dan laknat itu mengena kepada benda itu atau orang atau apa dan sebagainya, maka kemudian dia akan jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita dalam syariat, kalau kita belajar fikih misalnya, atau belajar syariat ya, belajar ilmu tentang Islam, maka ada di antara yang dilarang dalam syariat itu adalah bermudah-mudah dalam mendoakan keburukan, terutama mendoakan laknat. Laknat itu baru boleh kita tujukan kepada yang Allah izinkan, itu boleh. Orang kafir yang memusuhi, bukan orang kafir yang tidak memusuhi ya. Kita punya tetangga kafir boleh jadi, tapi kan dia biasa saja gitu. Tapi kalau ada orang kafir memusuhi, mengangkat senjata, menyerang, menista Al-Quran dan sebagainya, maka boleh dalam syariat untuk dilaknat. Setan boleh dilaknat karena memang setan adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali lagi bahwa rahmat Allah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang kita tuntut, itulah yang kita harap, yang kita harapkan senantiasa kita berdoa. Ya Arhamar Rahimin, wahab lana min ladunka rahmah. Itu selalu kita doakan. Jadi mendengar Al-Qur'an itu adalah zikir yang membuka pintu, salah satu pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai sekarang kita ketika mendengarkan Al-Qur'an, seandainya kita bisa diam, maka kita harus dengarkan. Tapi kalau kita sedang berbicara dan memang perlu kita berbicara, maka tidak apa-apa. Syariat juga membolehkan itu.
Itu yang pertama. Tapi kita disuruh meningkat, tidak hanya mendengarkan saja. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, interaksi kita dengan Al-Qur'an itu meningkat yang kedua, yaitu apa? Membaca. Dalam surah Al-Baqarah ayat 121 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati, yaitu orang-orang yang kami berikan kepada mereka apa? Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Ternyata apa yang diperbuat oleh mereka ini ketika Allah berikan Alkitab, yatlunahu haqqa tilawati, mereka senantiasa membacanya haqqa tilawati, dengan sebenar-benar bacaan. Nah, karena ada kalimat sebenar-benar bacaan inilah akhirnya nanti dalam beberapa hadis Rasulullah SAW ada anjuran, seandainya kita bisa mempelajari dengan baik, maka kita harus mempelajari membaca Al-Quran itu dengan haqqa tilawati, dengan sebenar-benar bacaan. Sebenar-benar bacaan itu adalah pertama, Al-Quran, bacaan Al-Quran itu harus benar makhrajnya, harus benar. Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf. Jadi ketika membunyikan za, jangan sampai keliru ja misalnya. Kadang-kala katanya ada fa dibacanya pa. Jadi ketika bilang fitnah jadi fitnah gitu Pak ya. Ada fitnah dibilangnya fitnah. Saya juga pernah dengar ada ya. Tapi katanya fitnah Pak ya. Iya. Kemudian ada juga di Jawa Tengah itu orang membaca ain itu dengan ngain. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu tidak sah. Gitu. Bagaimana kalau tidak bisa? Ya kalau tidak bisa dikasih uzur oleh Allah. Tetapi kalau yang bisa maka dia pahalanya lebih baik. Itu nanti dijelaskan dalam hadis. Jadi membaca makhrajnya benar. Jangan sampai keliru huruf, karena boleh jadi nanti akan merubah arti. Akan bisa merubah arti. Contoh misalnya begini. Ini pernah terjadi kasus ini di masjid di rumah saya. Jadi dia membaca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alfi, seharusnya syahr, yaitu sin besar itu yang ada titiknya 3 itu. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, harusnya begitu. Tapi dia bacanya apa? Kecil. Makanya menjadi Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Apa bedanya? Beda sekali. Kalau yang pertama bacaannya benar, maka artinya adalah malam Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan. Kalau dibacanya kecil sahar, maka sahar itu artinya begadang. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik dan lebih utama daripada 1000 begadang. Dan memang waktu itu pas kebetulan waktu final Liga Champion. Gitu. Jadi ini orangnya paham apa enggak ya imamnya ini? Gitu. Jadi pas final ya Liga Champion dia bacanya begitu. Khairum min alfi sahr. Jadi lebih baik daripada 1000 begadang. Ya kalau arti kitab di luar Al-Qur'an memang benar sih gitu ya. Memang benar, tetapi kan tidak boleh gitu. Jadi begitu. Makanya pernah juga bacaan kunut salah juga. Ya bacaan kunut di luar Al-Qur'an ya, cuman salah juga dia bacanya gitu. Jadi salah bacanya doa kunut Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa apa terakhir wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Harusnya adalah syarra ma qadait pakai shin besar, tapi dia bacanya kecil jadi sarra ma qadait. Sarra itu kalau dalam bahasa Arab artinya ada kesenangan. Jadi kan repot urusannya kalau dibalik begini. Dan lindungilah kami dari kesenangan. Lah, harusnya kan keburukan. Tidak kesenangan. Maka terbalik akhirnya. Kalau enggak artinya satu lagi adalah sakit perut. Sarrun itu sakit perut. Ada artinya sakit perut. Jadi lindungilah kami dari sakit perut gitu.
Jadi begitu, kalau salah huruf maka bisa merubah. Kadangkala tidak ada artinya sama sekali, tapi kadangkala berubah gitu. Nah, itu kita tidak menunaikan hak Al-Qur'an dengan hak tilawati, dengan sebaik-baik bacaan. Atau tajwid misalnya. Kalau salah tajwid itu masih bisa diberikan uzur, karena kadangkala salah tajwid tidak merubah arti. Misalnya yang harusnya dibaca pakai gunnah, summa dibacanya satu harokat misalnya, summa tidak merubah. Tetapi kalau makhraj yang salah maka bisa merubah. Atau panjang pendek itu kalau dibaca itu bisa parah kalau salah gitu, dibacanya salah. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala berarti lebih repot dan lebih susah ketika kita berinteraksi dengan interaksi yang kedua, level 2, yaitu membaca yang baik. Kalau mendengarkan lebih ringan. Mendengarkan saja itu bisa mendatangkan pintu rahmat. Kalau membaca maka dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Iqra'ul Qur'an, hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya bacaan Al-Qur'an itu nanti dia akan datang. Ini memang ada beberapa penafsiran ya. Bacaan itu yang datang atau Al-Qur'an itu nanti yang datang, bersaksi di hadapan Allah. Ya, tapi apapun tetap itu sebuah keutamaan. Apakah nanti bacaan itu yang datang kepada Allah, kepada kita, ataukah misalnya Al-Qur'an itu yang datang. Tapi tetap kata Rasulullah SAW bahwa Al-Qur'an atau bacaan kita terhadap Al-Qur'an itu nanti menjadi salah satu syafaat kita. Nah, disinilah para ulama kemudian menjelaskan bahwa sebelum kita mendapatkan syafaat uzma, syafaat yang paling utama dari Rasulullah SAW, maka harus dimulai dari syafaat-syafaat yang lain yang lebih kecil. Karena tidak datang sekonyong-konyong itu syafaatnya Rasulullah SAW. Jadi tidak sekonyong-konyong kemudian Rasulullah memberikan syafaat kepada kita, enggak. Tapi dimulai dulu dari yang lain. Kalau yang lain dapat, nah pasti Rasulullah pun akan kasih syafaat kepada kita. Nah, oleh karena itulah maka salah satu yang bisa mengantarkan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW itu salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran tidak hanya diberikan rahmat di dunia, tetapi membaca Al-Quran itu nanti akan menjadi rahmat ketika kita di akhirat. Jadi kita mendapatkan syafaat dari Allah itu adalah salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi keutamaannya membaca. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam salah satu hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuqalu li sahibil Qur'an iqra' wartaqi. Nanti pada hari kiamat, orang yang dulu rajin membaca Al-Quran, membaca saja, membaca Al-Quran, maka nanti pada hari kiamat dia akan dikasih tahu, dibilang, bacalah Al-Quran dan tertilkanlah, bacalah Al-Quran dan naiklah, gitu. Iqra' wartaqi. Jadi nanti ketika kita sudah di hari kiamat, maka akan dikatakan ketika kita menjadi ahli Al-Quran, membaca Al-Quran, maka nanti dikatakan kepada kita, bacalah olehmu Al-Quran dan naiklah, gitu. Warattil kama kunta turattil fid dunya, dan tartilkanlah bacaanmu sekarang ini sebagaimana dahulu kamu mentartilkannya di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya posisimu nanti di surga itu tergantung dari akhir bacaan Al-Quran, akhir ayat yang kamu baca. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maka para ulama menjelaskan, semakin banyak orang itu membaca Al-Quran, maka ia semakin bisa menentukan di mana nanti posisi tertingginya di surga. Itu baru membaca, gitu. Baru membaca begitu. Nah, masya Allah ya. Makanya dengan ini kita ketika mempelajari Al-Quran, belajar membaca, maka niatkanlah bahwa kita sedang mempelajari bagaimana zikir yang baik. Zikir yang baik. Karena salah satu bentuk zikir adalah membaca Al-Quran. Kemudian kalau kita sudah bisa membaca, harus kita tingkatkan lagi bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Shad ayat 29. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ya, itu yang ketiga ya. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang bayyinat. Di mana ada ayat-ayat yang bayyinat itu, dari Al-Qur'an itu ada yang ayatnya bayyinat atau muhkamat, ada yang mutasyabihat. Ada ayat-ayat itu yang Allah jelaskan sejelas-jelasnya. Tentang salat itu sudah jelas, puasa jelas, haji, jihad sebagainya sudah jelas. Tapi ada yang hanya Allah yang tahu ilmunya, yaitu semacam bacaan alif lam mim. Kita tidak tahu ilmunya, tetapi itu pasti mengandung ilmu, cuman Allah yang tahu ilmunya apa. Nah, jadi terbagi dua. Sedangkan ayat-ayat yang jelas itu kata Allah Subhanahu wa taala, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Bahwa ayat-ayat yang bayyinat itu adanya di dalam hati orang-orang yang Allah berikan ilmu. Makanya tidak ada cerita ulama itu tidak hafal ayat Al-Qur'an, enggak ada. Tapi sekarang banyak ulama, tapi ulama Facebook. Kenapa? Karena ketika dia sampaikan tulisan-tulisannya di komentar, di status, orang nggak pada tahu kalau itu kopas, ya kan? Gitu. Orang taunya itu hafal ini kayaknya nih, gitu. Padahal ternyata dia tidak hafal. Nah, tapi kata Allah, yang dinamakan ulama itu adalah orang yang Allah berikan ilmu di dalam hati mereka berupa apa? Berupa ayatun bayyinat, ayat-ayat yang jelas. Ayat ini mengisyaratkan bahwa orang itu harus hafal. Jadi kewajiban kita itu adalah menghafal. Oleh karena itulah maka kalau kita tidak sanggup semua Al-Quran, maka kata Rasulullah SAW harus ada saja beberapanya yang kita baca. Terutama bagi laki-laki ya, gitu. Karena dia jadi imam. Wanita pun iya, karena kan dia juga sholat, gitu kan. Tapi kalau bagi laki-laki maka lebih dari itu, karena dia pasti akan menjadi imam, gitu. Kecuali kalau dia tidak mau nikah ya, gitu. Jadi munfarid terus dia, gitu. Nah, jadi begitu, harus ada yang kita hafal. Makanya Al-Fatihah, alhamdulillah kita hafal. Kemudian ada surah-surah pendek, kita hafal, gitu. Nah, di antara keutamaannya lagi adalah ketika kita ada waktu longgar, kita bisa zikir lebih dari sekadar la ilaha illallah, lebih dari sekadar subhanallah wa bihamdi dan sebagainya, maka kita bisa ulang-ulang ayat yang kita hafal itu. Juz amma misalnya yang kita hafal, kita ulang-ulang saja. Gitu. Nah, maka kewajiban kita yang ketiga itu adalah di dalam surah Shad ayat 29, di mana kita harus ada hafalan Al-Quran dalam hati kita. Kita tingkatkan lagi, yaitu dengan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 49 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kata Allah, ini adalah kitab yang penuh barakah, yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Liyadabbaru ayati. Kenapa Allah turunkan ayat-ayat Al-Quran? Agar mereka semua mentadabburi Al-Quran. Jadi kalau kita mentadabburi Al-Quran, maka itu berarti level kita sudah level keempat, di mana kita lebih baik daripada level yang sebelumnya, karena kita lebih berinteraksi kita lebih lagi dengan Al-Quran. Kenapa kita harus mentadabburi Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran itulah kita akan tahu tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah SAW pernah jelaskan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW mengatakan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengkaji tafsirnya Al-Quran, mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kita akan menjadi orang-orang yang terbaik. Sedangkan membaca saja tanpa mempelajari, itu kita sudah, masya Allah, banyak sekali keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Tetapi kita tidak akan bisa menjadi orang-orang terbaik dengan cukup membaca saja. Kenapa? Karena boleh jadi ketika kita membaca Al-Quran, meskipun itu baik dan utama, tapi kita tidak pernah paham apa ilmu Allah yang kita baca itu.
Tetapi kalau kita sudah pelajari, mentadabburinya, mempelajari tafsirnya dan sebagainya, barulah kita akan paham, oh maksudnya Allah adalah begini ternyata. Allah kasih ilmu kita begini dan lain sebagainya. Itu baru kita tahu ketika kita mentadabburi dan menafsirkannya, mempelajari tafsirnya. Makanya ketika kita makin banyak mendapatkan ilmu dari Allah melalui mempelajari Al-Quran, maka benar kita akan menjadi orang-orang yang terbaik. Kenapa? Ketika kita berumah tangga, ilmu kita berdasarkan ilmu rumah tangga kita berdasarkan ilmu dari Al-Quran. Maka kita akan lebih baik daripada orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai panduan berumah tangga. Ketika kita bertetangga, berbisnis, berpolitik, bernegara, maka kita banyak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti kita akan menjadi lebih baik daripada orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya. Jadi kita harus mentadabburinya. Kemudian kewajiban kita yang keempat adalah yang kelima adalah mengamalkannya. Di dalam surah Az-Zumar ayat 18 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Yaitu orang-orang yang senantiasa dia mendengarkan Al-Qur'an. Fayattabi'una ahsanah. Lalu kemudian senantiasa juga dia mengikuti yang paling baik. Mengikuti yang paling baik itu adalah mengamalkan yang paling baik. Jadi contohnya begini, bukan berarti bahwa ada Al-Quran itu yang tidak perlu diamalkan, bukan. Semua misalnya ada pilihan. Kita boleh memilih. Tapi orang-orang yang terbaik itu kata Allah, yang paling baik pengamalannya adalah dia senantiasa memilih yang terbaik. Salah satu contoh misalnya, ketika kita puasa Ramadan, lalu kita safar, ada di dalam Al-Quran kita boleh untuk berbuka. Ketika kita safar, ketika kita sakit, boleh kata Allah kita tidak puasa di bulan suci Ramadan itu. Karena apa? Karena kita sedang safar, karena kita sedang sakit, maka boleh. Tetapi kata Allah di akhir ayat Allah mengatakan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau kamu tetap berpuasa, ini khusus bagi orang yang kuat ya. Safar tapi dia masih kuat berpuasa, sakit tapi dia masih kuat berpuasa. Ya kalau cuma sakit cantengan kan nggak apa-apa Pak ya, gitu. Sakit cantengan doang masa ya nggak puasa. Sakit gigi apalagi lebih enak kita puasa, karena kalau kita makan juga sakit gigi kita, gitu. Jadi kalau kita mampu untuk tetap berpuasa, kata Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi tetap kita berpuasa, memilih tetap berpuasa itu jauh lebih baik. In kuntum ta'lamun, andai kalian tahu. Nah, andai kalian tahu itu dijelaskan oleh ulama bahwa itu pertanda pahala yang Allah jelaskan gak kira-kira, sampai akhirnya Allah mengatakannya andai kalau tahu. Andai kalian tahu, gitu. Kemudian lagi misalnya tentang urusan menagih hutang. Maka di dalam ayat Al-Quran disampaikan begitu, bahwa kita boleh menagih hutang, gitu. Tapi akhirnya Allah jelaskan wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau kamu sedekahkan itu jauh lebih baik daripada ketika kalian tahu. Kalau kalian tahu. Makanya ada hadis dulu Rasulullah SAW pernah bercerita, ada seorang itu yang suka bantu orang yang tidak mampu. Ada yang tidak mampu itu misalnya dia berhutang, dia kasih, gitu. Dia kasih hutangan. Nanti dia suruh karyawannya atau pegawainya atau pembantunya itu tolong tagih yang sudah jatuh tempo. Kalau dia bayar terima, kalau enggak ya sudahlah, gitu. Ternyata banyak yang dia sedekahkan, ada yang banyak yang enggak mampu, akhirnya dia ya sudahlah enggak usah ditagih, sedekah, gitu. Orang ini ketika meninggal dunia, kata Rasulullah SAW, ternyata dia masih punya satu dosa yang dia bawa. Dosa ini belum terhapus di dunia, makanya dia masih bawa sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa jadinya? Ketika dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sebenarnya Allah sudah tahu, gitu ya. Sudah tahu, pasti tahu, gitu. Tapi ini dikisahkan oleh Rasulullah agar menjadi gambarannya jelas kepada kita, gitu. Karena kalau tidak digambarkan begitu ya kita nanti enggak ada motivasi untuk bersedekah, gitu. Makanya kemudian dilihat oleh Allah. Lah, orang ini seringkali dia membebaskan orang yang berhutang. Ya sudahlah, saya bebaskan, gitu. Akhirnya dosanya itu dibebaskan oleh Allah, dilewati saja, gitu. Akhirnya dia masuk surga.
tanpa lagi dihisab dengan dosanya itu. Jadi ternyata benar kata Allah, wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu sedekahkan, ya tapi bukan berarti bahwa ini tidak boleh nagih, bukan. Tetap dibolehkan bagi kita nagih. Kita juga ada pilihan kita sedekahkan kepada orang yang tidak mampu. Memang benar-benar tidak mampu gitu ya, gitu. Nah, jadi mengamalkan Al-Qur'an itu ternyata ada pilihan juga, dan kata Allah di dalam surah Az-Zumar bahwa ternyata yang paling baik itu adalah ketika dia pilih mengamalkan yang paling baik di antara pilihan-pilihan yang Allah pilihkan buat kita gitu. Ya. Ayat ke-18 surah Az-Zumar. Ya. Az-Zumar ayat 18. Nah, itu bentuk interaksi kita. Jadi Bapak sekalian, ternyata Al-Qur'an begitu. Ketika kita pakai buat zikir, maka kita bisa dalam bentuk mendengarkan, itu yang paling ringan. Kita bisa zikir juga dengan level yang kedua, kita baca. Kita juga bisa menghafal. Menghafal Al-Qur'an, itu bagian dari zikir kita. Meningkat lagi kita tadabburi, kita pelajari. Kemudian yang paling terakhir adalah kita amalkan. Dan ketika kita mengamalkan, milih yang paling baik. Milih yang paling baik di antara yang Allah pilihkan buat kita gitu. Nah, hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah. Tinggal kemudian beberapa hadis yang menerangkan tentang keutamaan Al-Qur'an yang tadi sudah saya jelaskan. Ada lagi misalnya dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang karena sebab Al-Qur'an. Ya, boleh jadi karena sebab dia mendengarkan, membaca, menghafal dan lain sebagainya. Maka dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, wa yadh'u bihi akharin, dan Allah juga menurunkan derajat orang-orang dengan sebab Al-Qur'an. Bagaimana maksudnya dengan sebab Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an mengadu kepada Allah bahwa dia tidak pernah didengarkan oleh orang itu, tidak pernah dibaca oleh orang itu, tidak pernah ditadabburi, tidak pernah dihafal, bahkan tidak pernah diamalkan. Maka dia nanti akan menyebabkan orang tersebut diturunkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah. Maka ini salah satu bentuk zikir kita kepada Allah yang ada 5 itu terkait dengan Al-Qur'an. Bahkan bagaimana kalau kita kurang bisa membacanya? Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari istri Rasulullah SAW bernama Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW mengatakan begini, "Allazi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir membacanya, benar tajwidnya, benar makhrajnya, panjang pendeknya juga benar, dia mahir. Apa itu nanti keutamaannya? Nanti pada hari kiamat di surga sana, ma'as safaratil kiramil bararah, yaitu dia akan bergabung dengan malaikat kiramil bararah, dan itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril, malaikat yang ditugaskan oleh Allah menurunkan Al-Qur'an. Bagaimana kalau tidak mahir bacaannya? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an tapi dia terbata-bata dan dia merasakan kesulitan ketika membaca Al-Qur'an, tetap bagi dia kata Rasulullah, lahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Seberapa besar 2 pahala? Enggak usah ditanya. Karena kewajiban kita adalah bagaimana supaya tetap senantiasa mendapatkan 2 pahala itu meskipun kita terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an. Jadi tidak usah kita minder ketika membaca Al-Quran tapi kita terbata-bata. Yang penting kita tetap belajar, dan terbata-batanya itu tetap juga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 2 pahala gitu. Ya. Waktu sudah menunjukkan Isya ya. Tidak ada pertanyaan, Pak ya? Ya. Ya, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan, dan kita
akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari majlis ilmu ini, dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan motivasi kita untuk menuntut ilmu, memberikan motivasi untuk senantiasa membersihkan hati kita melalui kajian-kajian ilmu yang kita ikuti, dan mudah-mudahan ini menjadikan kita mendapatkan wasilah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.